Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas cuaca yang Kau berikan di pagi hari ini. Kami bisa menghirup udara. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi tema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih Yesus Kristus. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mia Utapea. Saya berasal dari Gereja GPIB Jemaat Efrata Padang. Khotbah minggu pagi ini yang bertemakan panggilannya sebagai anugerah yang terambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ada ilustrasi yang mengatakan bahwa ada suatu hari dalam perjalanan saya ke kampus, saya melihat stiker mobil yang bertuliskan bahwa sudahkah Anda berterima kasih pada tanaman hijau hari ini? Tanaman memang penting bagi keseimbangan alam. Akan tetapi mereka juga melepaskan oksigen ke udara. Mereka pun juga menjadi sumber makanan, bahan bakar, obat, dan begitu juga bahan bangunan. Apakah stiker mobil itu juga menyatakan bahwa kita begitu tergantung pada tanaman tersebut? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita semestinya selayaknya mengucapkan terima kasih kepadanya. Jika itu yang diyakini oleh sang supir, maka ia juga harus belajar banyak tentang siapa yang pantas menerima rasa syukur. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, alam juga menyimpan kesaksian yang mengagumkan mengenai kebijakan Sang Pencipta. Saling bergantungan dari satu bentuk kehidupan pada kehidupan lainnya, yang dimana kita juga membuat kita menyadari bahwa kita sebenarnya adalah bagian dari sebuah sistem yang bercirikan keindahan dan keseimbangan. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, penyembahan terhadap alam mengingatkan kita kepada celaan dan keseimbangan. Paulus juga menyatakan bahwa mereka memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya. Roma 1 ayat 25. Hanya Allah yang layak disembah. Dia juga menggerakkan dunia dan menopangnya dengan kekuatannya. Ya, benar-benar hidup dan benar-benar dikagumkan. Dan juga memiliki perasaan mendalam karena rasa syukur terhadap kehidupan seringkali kita jumpai yang terpancar dari diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, kita juga harus bisa memusatkan pengabdian bagi Dia yang tak hanya menyediakan
udara yang kita hirup. Tetapi juga Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, kita juga memberi, kita hidup abadi melalui iman akan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, saya sangat setuju dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Saya lebih suka dengan stiker mobil itu tersebut yang bertuliskan, "Sudahkah Anda berterima kasih kepada Allah hari ini?" Oleh sebab itu, bersyukur pada Allah adalah sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Allah. Dan anugerah itu juga tersebut diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar perjanjian baru, dan Mesias juga anak Allah yang hidup di ayat 16. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan di dalam nats Alkitab, kesaksian semua bapa gereja yang mula-mula yang menyatakan bahwa Injil itu ditulis oleh Matius oleh salah seorang murid Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan tahu atau mengenal lirik lagu "Semua Karena Anugerahnya"? Lirik lagu tersebut menekankan bahwa kita dipilih, dipanggil, dan dipakai oleh Tuhan bukan karena kebaikan, kepintaran, kekayaan, kecantikan, dan kegagalan, melainkan semua itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada sesama, dan kepada orang yang kita kasihi. Pada saat itu ada masyarakat Yahudi. Kita bisa lihat cara hidup mereka yang selalu mengandalkan pertanian sebagai bahan pokok kehidupan mereka, dan kebun anggur sebagai salah satu makanan pokok yang ditanam pada saat itu di daerah, di wilayah Palestina. Oleh karena itu, tidak heran Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, jika gandum dan anggur menjadi salah satu bahan makan masyarakat Yahudi di Palestina, dan masyarakat Palestina bekerja di ladang anggur secara bersama-sama demi mendapatkan upah dari tuan tanah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, penulis Injil Matius yang merupakan salah satu keturunan Yahudi yang asli tentu saja dapat mempengaruhi kehidupan dalam penulisannya. Pada zaman Yesus, anggur adalah salah satu bahan pokok makanan dan minuman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini sesungguhnya tidak lepas dari panggilan. Dan setiap panggilan adalah kesempatan, dan setiap kesempatan adalah anugerah. Anugerah yang harus kita manfaatkan
manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita dengan memakai sepenuh hati. Di dalam kata orang bijak, hidup adalah bagaikan roda yang kadang berputar, posisinya di bawah, kadang di atas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, pelajaran bagi kita melalui renungan pagi hari ini, panggilan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang dikehendaki kepada kita. Tuhan mengkehendaki kita melakukan panggilannya dengan setulus hati, setia, dan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, maka dari itu kita juga melakukannya dengan segenap hati. Ia juga berkenan dan melimpahkan kita dengan berkat-berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang mengenal Kristus, kita mengatakan bahwa hidup ini adalah anugerah. Setiap keadaan kita lihat, kita itu adalah anugerah dari Tuhan yang patut harus kita syukuri. Itulah yang menjadi kekuatan hati, jiwa, suka duka, gagal atau sukses, posisinya kadang di atas, kadang di bawah, maka semuanya itu adalah anugerah yang memiliki tujuan dan maksud yang mendatangkan kebaikan kita dan orang lain dan di sekeliling kita. Mari kita memuliakan dan untuk mensyukuri segala hal yang ada di dalam hidup kita, karena hidup ini adalah anugerah. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin.